Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Berita belakangan ini lagi bikin capek hati sama capek pikiran banget ya. Mulai dari pegawai pemerintahan yang malah terlibat dalam situs judi online, sampai ada oknum polisi yang meninju seseorang supir taksi online. Ya, masih ada lagi sih berita lainnya. Ya udah guys, gue Andre, daripada kita sibuk adu bibir, mending kita bahas di Tubir. Sepuluh pegawai Komdigi. Judi online lagi guys. Nggak ada habis-habisnya ya kalau kita ngebahas masalah judi online ini. Ya ternyata sepertinya ada sedikit jawabannya nih. Kenapa selama ini nggak kelar-kelar. Ternyata banyak banget pihak yang terlibat guys. Sebelumnya Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap 11 orang terkait kasus judi online. Beberapa di antaranya merupakan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, staf ahli Komdigi, dan sipil. Gue benar-benar shock sih waktu baca berita ini. Pegawai Komdigi lindungi 1000 web judi. Per situs dibayar 8,5 juta rupiah. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, 1.000 diantaranya dibina atau dilindungi agar situs tidak terblokir. Buset, ini gue nggak lagi salah lihat kan? Pegawai pemerintahan yang seharusnya memblokir situs-situs terlarang itu kok malah terlibat langsung untuk melindungi situs judi ya? Semua itu terungkap pada tanggal 1 November kemarin saat Polda Metro Jaya menangkap 10 pegawai Komdigi dan juga seorang warga sipil. Penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan bahwa mereka seharusnya memblokir situs-situs judi online, namun justru membiarkan setidaknya 1.000 situs tetap beroperasi. Setidaknya 1.000 guys. Ya kalau dihitung-hitungan kasar aja nih, keuntungan yang didapat tuh 8,5 miliar rupiah loh. Gila nggak? Yang bikin gue sakit hati lagi, oknum pegawai Komdigi ini melancarkan aksinya dengan menyewa sebuah ruko 3 lantai untuk dijadikan sebagai kantor satelit judi online. Kalian lihat nih bentuk kantornya waktu digerebek teman-teman. Katanya lantai satunya tuh diisi sama barang-barang gak kepake. Lantai 2 dan juga 3-nya baru tuh dijadiin tempat buat operasi mereka. Niat banget kan? Aduh. Padahal ada banyak saudara-saudara kita yang bunuh diri, dipecat dari kerjaannya, jadi maling, atau bahkan rumah tangganya hancur. Ternyata ada 10 pegawai Komdigi yang begini guys. Kira-kira bagaimana pandangan kalian? Berikutnya ada berita tentang restoran Padang nih guys. Tapi sebelumnya gue mau nanya dong ke kalian, kalau lagi nyari restoran Padang, lebih mentingin masakannya yang enak atau malah yang punyanya tuh orang Padang atau bukan? Nah soalnya nih guys, kemarin-kemarin sempat rame ada ormas di daerah Cirebon yang copotin tulisan rumah makan Padang. Kalian lihat dulu deh videonya. Nah, aku membuka masakan Padang abal-abal harga 10.000 ya, yang non-magalin orang Padang di daerah Pasar Diwalen. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, terjadi sebuah aksi razia yang dilakukan oleh Perkumpulan Rumah Makan Padang Cirebon atau disingkat sebagai PRMPC pada tanggal 28 Oktober 2024. Ormas-ormas ini benar-benar berani mencopot tagline masakan Padang setelah memergoki penjualnya yang bukan berdarah sumber sama sekali. Ya kalau gue cari tahu sih, mereka ini ngerazia karena merasa keberatan dengan banyaknya rumah makan yang menjual masakan Padang tapi harganya tuh sangat murah guys. Mereka ini sebenarnya khawatir bahwa harga murah ini dapat merugikan usaha rumah makan Padang yang sudah ada dan dapat mempengaruhi reputasi masakan Padang secara keseluruhan. Jujur pas gue baca juga kayak apaan sih? Berarti kalau restoran Jepang cuma boleh dijual sama orang Jepang gitu? Atau yang boleh jualan sate cuma orang Madura gitu? Ya meskipun sudah dilakukan mediasi, sekarang nyatanya malah muncul masalah baru nih. Lisensi IKM tuh guys. IKM sendiri merupakan singkatan dari Ikatan Keluarga Minang. Katanya inisiatif ini bertujuan untuk membedakan antara usaha yang asli dan juga yang dianggap abal-abal. Cuma lagi-lagi ya,
Di tengah susahnya hidup ini guys, untuk urusan makanan, kenapa masih aja kayak begini ya? Makanya nggak heran kalau setelah itu banyak netizen yang menyerukan boykot terhadap restoran-restoran yang menampilkan stiker ini karena dianggap mempromosikan bentuk rasisme terhadap individu non-Minang. Ya, kalaupun ada yang jual harganya murah, sebenarnya balik lagi lah ke pilihan para konsumennya. Lagian selera orang kan juga mungkin beda-beda ya. Mau yang masak atau yang punya dari mana juga, ya selama masakannya enak ya udah pasti banyak yang suka lah. Cuma kalau emang lagi akhir bulan, nasi padang yang murah tapi dapat banyak pasti jadi pilihan utama kan? Kalau kalian gimana nih teman-teman menanggapi polemik per nasi padangan kali ini? Driver taksi online. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lo. Ada rekaman. Ada yang tahu sama kejadian tadi? Jadi dari berita-berita yang gue baca, supir taksi online yang bernama Rizky ini mengantar kedua penumpang di belakang itu ke daerah kawasan SCBD dari daerah Semanggi, Jakarta Selatan. Namun di tengah perjalanan, si pria yang berinisial BSW ini meminta untuk diantarkan ke halte bis Komdak yang mana tuh nggak sesuai menurut dia dengan rute yang ada di aplikasinya. Di sini supirnya menolak permintaan itu. Nah, selama perjalanan ini, mereka katanya terlibat cekcok sampai-sampai si Rizky nggak fokus tuh guys buat nyetir dan sempet nabrak mobil Alphard. Nah, setelah sampai di tempat tujuan, mendaratlah tuh bogem ke arah pipinya sang supir. Beruntung aksi ini kerekam sama kamera. Tapi nyatanya meskipun videonya berujung viral, sore harinya muncul foto mereka berdua berjabat tangan yang kayaknya sih di kantor polisi ya. Gue awalnya sih mikir, bagus deh kalau mereka tuh bisa cepet damai. Soalnya kalau dicari-cari, susah banget nemuin kronologi yang jelas tentang kenapa sampai bisa terjadi pemukulan ini. Namun harus diakui sih, kasusnya tuh jadi menarik banget sejak netizen Indonesia yang maha tahu dan juga canggih nemuin fakta tentang kemungkinan siapa pemukul yang ada dalam video tadi. Nah, ternyata BSW ini diduga adalah oknum polisi. Bahkan Polda Maluku pun mengkonfirmasi hal itu. Udah gitu guys, yang kita pikir berakhir dengan damai, malah muncul video ini. Bang Rizky ini yang lagi viral ditonjok kemarin. Iya, mungkin Pak. Terus saya dengar tadi katanya damai tadi atau kapan? Oh, kemarin enggak kejadiannya. Kemarin. Kemarin sore. Kenapa mau damai? Saya sendiri aja di sana, enggak ada pilihan lain. Takut. Iya, takut juga. Belum pernah juga ngalamin kasus kayak gini. Belum pernah ngalamin kasus kayak gini. Apalagi pada saat itu yang terjadi dalam diri abang gitu sehingga mengatakan oke, saya mau damai. Ya, karena saya masih shock Kak pada waktu itu. Dan situasi dalam keadaan tertekan. Tegang ya pada waktu itu. Berarti dipukulnya kuat ya bang? Oh, lumayan Kak, pusing. Pusing. Berarti perdamaian kemarin itu nggak ikhlas sebenarnya? Nggak ada ya gimana? Nggak ada pilihan, berarti iya. di bawah tekanan. Iya benar ya. Oke, jadi abang menuntut keadilan ya? Benar Kak. Alhasil sekarang lewat kuasa hukumnya Rizky, Zan Sabella mengungkapkan bahwa pada tanggal 2 November 2024, mereka telah melaporkan oknum yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Rizky di Polres Jakarta Selatan. Jujur, berita ini lumayan simpang siur sih. Bahkan kalau ngelihat dari portal berita, kronologinya bisa beda-beda semua gitu guys. Ada yang ngomong cekcok karena merasa direndahkan lah. Ada yang bilang dijemput dari Senayan City lah. Lalu ada juga yang bilang dari Semanggi. Dan bahkan ada berita yang bilang juga ada uang damai 5 juta rupiah tuh guys. Masih terlalu simpang siur banget deh. Dan pihak pemukul pun belum memberikan klarifikasi apa-apa. Jadi kayaknya sebelum berkomentar, ada baiknya kita tuh tunggu saja kelanjutan hukumnya kayak gimana ya. Namun sebenarnya mau emosi kayak apapun juga tuh guys, main tangan itu tetap salah sih. Apalagi kalau memang terbukti oknum polisi. Kan yang tugasnya mengayomi rakyat agak kurang banget ya kalau sampai mukul gini. Agus Salim. Berawal dari uang donasi, kasus soal Agus Salim ini jadi panjang banget dan lumayan berlarut-larut ya guys.
Jadi buat yang belum tahu, Agus ini adalah korban dari penyiraman air keras yang mengalami luka bakar sampai 90% di tubuhnya, serta kebutaan pada bagian matanya guys. Dengan kondisi yang seperti itu, kasus Agus ini pun langsung viral di media sosial. Musibah yang dialami pria ini pun menggerakkan hati seorang YouTuber yang biasa dipanggil Tenovi untuk melakukan penggalangan dana. Singkat cerita, terkumpullah tuh donasi sekitar 1,5 miliar rupiah yang bakal digunain untuk pengobatan Agus. Nah, masalahnya mulai runyam dari sini nih guys. Pada bulan Oktober, Tenovi mencurigai kalau uang donasinya disalahgunakan untuk keperluan pribadi dan bukan untuk pengobatan. Alhasil ya uang donasi 1,5 miliar itu diminta kembalikan ke yayasan supaya pengeluarannya bisa diatur. Cuman sayangnya Pak Agus ini nggak terima dan malah ngelaporin Tenovi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Nah, karena kabarnya semakin besar, Denny Sumargo yang memiliki podcast pun mengundang keduanya nih, yang mungkin tujuannya untuk mediasi guys. Sayangnya dari situ masalah ini nggak kunjung mereda juga. Bahkan nama Denny Sumargo yang niatnya mungkin cuma pengen ngebantu malah ikut terseret nih. Namanya pun makin keseret karena dia sempat ngebuat komentar tai di salah satu video TikTok. Gue sih ngeliatnya sebenarnya biasa aja ya. Cuman karena mungkin digoreng-goreng, pihak Fartabas pun membalasnya dengan omongan bakal ngehajar Densu. Karena tanggapannya bang? Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Ya, kata-kata hajar itu pun ditanggapi santai sih oleh Densu dengan story ini nih guys. Gue baru kelihatan video ada orang mau ngajar gua, katanya mau hajar gua loh. Fartabas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gue samperin lu hajar gua di situ, gua mau lihat. Ya. Tapi singkat ceritanya, Densu ini malah main ke rumah Farhat dan keduanya pun jadi bertemu. Gila ya, perkara uang donasi urusannya jadi panjang banget kayak gini. Tapi dari masalah ini nyatanya ada kebaikan Tuhan yang bekerja nih guys. Kalian inget kan di awal gue ngomong apa? Agus yang mengaku di beberapa podcast bahwa matanya hampir buta dan kerusakannya sangat parah. Tapi kalian coba deh lihat rekaman ini. Dekat. Warna apa Gus? Kita lihat. Warna hitam luar biasa, subhanallah Gus. Uangmu hilang tapi kau bisa melihat sekarang Gus. Yang benar Gus. Orang yang suka ngecaci maki Agus, katanya Agus nggak bisa lihat. Doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya akan cuma sebentar. Ini apa Gus? Ya Allah, Agus benar Gus. Hah? Kan Agus bilang dari kemarin. Tiba-tiba aku bisa banget ya. Coba ambil uang. Aku bisa lihat uang, kertas. Uang. Coba dompet bapak, dompet apa? Pak, dompet bapak apa? Ini uang apa nih? Ini dompet saya. Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna kepink-pinknya. Wah, luar biasa. Ya Allah. Agus tahu yang warna pink. Udah benar. Dompet bapak warna apa? Gimana? Gokil kan? Tanpa operasi, mata sebelah kanan Agus sudah mulai sembuh dan bisa melihat lagi guys. Ya, meskipun dia mengaku belum bisa melihat dengan jelas, tapi setidaknya ada kemajuan ya. Namun, hal ini sayangnya kurang baik nih ditanggapi sama netizen kita. Jujur kalau kalian tanya, gue bingung sih sama kasus ini. Satu sisi seneng karena Agus bisa ngeliat kembali. Cuman satu sisi capek aja, nggak selesai-selesai. Ya, buat kedepannya kita lihat aja deh gimana kelanjutannya dari kasus ini guys. Polisi Gadungan. Damage seragam itu emang nyata adanya ya guys. Soalnya lagi rame nih, ada seorang pria, tapi belum bisa dibilang pria juga sih karena umurnya masih 19 tahun, yang ketangkap sedang ngaku-ngaku menjadi polisi untuk memikat hati banyak wanita guys. Kalian lihat dulu deh videonya waktu udah ketangkap sama polisi. Harapan saya cuma saya menjadi polisi Gadungan untuk mendapatkan banyak wanita dan memperoleh keuntungan, tapi terakhirnya tidak ada keuntungan yang saya dapat dan tetap menjalani hukuman dari pihak kepolisian. Keuntungan berupa apa? Keuntungan berupa barang dan uang. Terus gini? Dan seks sama wanita. Berhubungan badan bersama wanita. Terus? Sekian, terima kasih dari saya polisi Gadungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini mengakui sendiri kalau dia pura-pura jadi polisi untuk mendapatkan keuntungan berupa seks. Meskipun ada tapinya, cuman tetap aja ya, citra polisi bisa semakin jelek kan kalau ada oknum-oknum yang kayak gini. Kalian penasaran nggak kenapa bisa ketahuan? Jadi si Rafael Axel ini berhasil memperdaya lebih dari 10 wanita dengan cara mengaku kalau dia berpangkat bribtu. Nah, bahkan salah satu korbannya nih yang berinisial RN sampai minjemin gelang emas berat 9 gram kepada pelaku dengan janji bakal dikembaliin seminggu kemudian. Sayangnya saat korban yang minta kembali gelangnya itu, Rafael malah mau minjem uang lagi guys. Ya karena merasa aneh, dia pun langsung laporin lah kasus ini ke polisi. Nah, yang bikin gue takjub, kalau menurut artikelnya Abata News, dia juga berhasil menipu seorang polisi untuk meminjamkan seragamnya dengan ngomong dari angkatan 47. Cuman waktu dicek grup WhatsApp-nya, nggak ada satupun tuh yang mengenal si Rafael ini. Nah, dari situlah penyamarannya terungkap. Sayang banget sih padahal, umurnya masih 19 tahun, terus tampangnya juga cakep, malah milih jadi polisi abal-abal. Terus dengan umur segitu dia bisa aja loh masuk perguruan polisi dan jadi polisi beneran. Ya kalau udah kayak gini masa depan buat bisa pakai seragam polisi malah jadi tinggal angan-angan doang kan. Superhero dunia nyata. Usir aja bang, usir aja. Dia ini pahlawan sih menurut gue. Soalnya berani banget buat menegakkan hukum dan bikin trotoar jadi tempat yang nyaman untuk jalan kaki. Gue cuma berharap banyak dari kita yang terinspirasi sama dia dan mulai berani buat menegakkan hukum. Biar gimana pun dan alasannya apapun juga, motor naik trotoar tuh udah salah banget guys. Kalaupun ada yang komen nih, kenapa ngomongnya galak banget terus nunjuk-nunjuk lagi? Ya jawaban gue cuma satu aja. Kenapa mesti dari awal naik trotoar? Kan bukan jalan buat motor. Lagian kalau menurut artikel Tribun News, petugas bernama asli Arif itu bercerita kala itu dia naik pitam karena para oknum pengendara motor yang naik trotoar mengganggu pekerjaannya guys. Bahkan di hari sebelumnya dia sempat ngalamin kejadian yang gak enak tuh. Sampah yang udah dikumpulin berserakan lagi sepanjang 5 meter karena kebawa motor yang naik trotoar. Jadi wajar dong kalau kelihatan marah. Kerjaan yang seharusnya sudah selesai malah harus disapu ulang karena ulah oknum pemotor yang nakal-nakal kayak gini. Gimana ya cara biar pemotor ini supaya nggak pada naik ke atas trotoar terus? Cabut SIM-nya enak sih. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.